Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua yang soleh-solehah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sekarang kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2, melafalkan dan mengenal surah Al-Asr. Baik anak-anak, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kali ini adalah ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak semua, sekarang kita mengenal surah Al-Asr. Ada yang tahu surah Al-Asr tersebut artinya apa? Nih, surah Al-Asr artinya masa atau waktu. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Dalam Al-Quran, surah Al-Asr adalah urutan yang ke-103. Surah Al-Asr tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Baik anak-anak, sekarang kita melafalkan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, sekarang pesan-pesan yang terdapat dalam surah Al-Asr. Apa saja pesannya? Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk disiplin dalam menggunakan waktu. Contoh disiplin waktu yang pertama itu, anak-anak bangun tepat pada waktunya. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ketika anak-anak diberikan tugas oleh orang tuanya atau bapak ibu guru di sekolah, maka kerjakanlah tugas tersebut sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Yang ketiga, sholatlah tepat pada waktunya. Nah, anak-anak, ketika waktu sholat sudah datang, ketika suara azan sudah berkumandang, maka kita diperintahkan dan sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jadi sholat tepat waktu itu kita tidak boleh menunda-nundanya, ya. Kita harus disiplin dalam menggunakan waktu. Seterusnya, pesan yang terdapat dalam surah Al-Asr adalah saling memberi nasihat dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Nah, anak-anak, kita dianjurkan oleh Allah untuk memberi nasihat dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Contohnya, ketika ada teman kita yang berkelahi, kita harus memberi nasihat supaya teman kita tadi tidak jadi berkelahi. Ya, menasehati itu juga penuh kesabaran. Ya, ketika kita menasehati orang lain, kita juga tidak boleh marah-marah. Jadi kita butuh kesabaran. Yang ketiga, pesan surah Al-Asr adalah
rugi jika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu ini hal yang sangat penting bagi kita. Ketika kita tidak beriman kepada Allah, tentu kehidupan kita akan merasa rugi. Kenapa? Segala aktivitas yang kita lakukan semuanya dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia contoh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam yang beriman, bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Jadi kita sebagai umat Islam yang beriman, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang sudah ditentukan waktunya. Yang kedua, puasa. Nah, anak-anak, jika anak-anak sudah mampu untuk melaksanakan puasa, maka laksanakanlah puasa tersebut, apalagi puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, contoh kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Nah, dimanapun kita berada, kita dianjurkan dan diperintahkan untuk selalu menebar kebaikan di lingkungan masyarakat, di sekolah, di rumah. Kita harus selalu berbuat baik, ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Ilham tentang surah Al-Asr. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang Pak Ilham sampaikan ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.